Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen perusahaan industri kelas TIRM 20. Saya Larso Garijati, bertugas sebagai pembuat skrip dan editing video. Saya Sastia Ngeraini, bertugas sebagai pewawancara. Dan saya Pimelda Hilminisa Diniar, bertugas sebagai kameramen. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas modul 12 mata kuliah manajemen perusahaan industri. Baik, selamat pagi Bapak Anda. Pagi. Jadi beliau ini merupakan pemilik usaha spare part yang berlokasi di Bandung, tepatnya di Kopo Elok. Sebelumnya terima kasih telah bersedia untuk berpartisipasi dalam podcast kali ini. Jadi begini Bapak, saya itu sangat tertarik untuk mendapatkan wawasan dari Bapak mengenai industri spare part yang Bapak jalani. Kemudian pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Untuk sebelumnya apakah sudah siap Bapak? Siap. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi bagaimana ide untuk mendirikan usaha spare part ini muncul? Apa yang memotivasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Sebenarnya mah kalau idenya mah dulunya mah nggak ada. Cuma kan saya bekerja di perusahaan spare part motor selama 27 tahun. Nah, mungkin dari pengalaman kerja ini ya saya ingin punya usaha sendiri, yaitu meneruskan yang dulu bekerja di sana, gitu, bikin spare part motor dan gitu. Baik, seperti itu ternyata sejarah singkatnya berdirinya usaha ini. Sebelumnya, apakah boleh tahu Bapak usaha ini tuh apa sih namanya? Brandingnya itu apa? Ya itu bikin spare part motor kayak per, kayak kawat rem, kayak ya macam-macam aja yang buat spare part motor. Oke. Kemudian berapa lama sih usaha ini tuh beroperasi? Ya sekitar 9-10 tahun jalan. 10 tahun, sudah lama ya Bapak, lumayan. Kemudian bisakah Bapak memberikan gambaran umum mengenai jenis spare part yang Bapak jual, apa saja begitu? Dimulai dari proses pembuatannya juga. Ya mungkin kita beli bahan bakunya mentah dulu, kayak buat per beli bahan baku mentah kalau di setengah gajah, lalu diolah, diproduksi menjadilah sebuah per yang namanya banyak nih, per standar samping, per standar tengah, atau per aren gitu. Sebenarnya banyak macam-macam pernya. Banyak ya Bapak jenisnya. Berarti di usaha Bapak ini difokuskan pada pembuatan per saja Bapak? Iya, ada kawat rem, ada pelat-pelat di spare gitu ya, kayak ya buat setal, buat kawat baja gitu. Ini enggak khusus spare itu. Oh baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memilih dan mengolah pemasok untuk memastikan kualitas dan keandalan spare part yang Bapak jual? Ini kualitasnya ya. Ya mungkin beli bahan bakunya ya udah yang standar itu yang ada di orisinil, jadi kita jangan beli bahan yang murah, nanti efeknya jadi itunya jelek, jadi produksinya jadi jelek gitu, jadi nggak standar sama orisinil original. Baik, Bapak ternyata sudah memiliki kualitas khusus ya untuk produk yang Bapak jual. Ya mungkin kan ada untuk persaingan ya kita harus bahannya yang bagus, terus barangnya harus bagus gitu. Betul sekali Bapak. Yang selanjutnya, bagaimana Bapak menentukan harga jual untuk di spare part yang Bapak tawarkan? Apakah ada faktor-faktor tertentu dan pertimbangan seperti kualitas yang Bapak sebutkan tadi? Ya itu banyak sih pertimbangannya, kita kan kalau bahan bakunya berapa, terus ongkos buat krumnya berapa, ongkos karyawannya berapa, atau ditambah sama listrik ya dikalkulasikan ya keluarlah itu harga sampai persenan buat yang punya perusahaannya yang produksinya gitu.
Baik Bapak. Kemudian bagaimana sih Bapak dalam mempromosikan barang Bapak ini? Ya mungkin untuk sementara ini mah saya nggak promosi, saya langsung ke distributor. Jadi belum bisa jual sendiri atau melalui online. Jadi kita ada kerjasama sama distributor. Jadi barangnya ke sana aja ke satu tempat gitu buat ini kan ya kirimnya. Oh, jadi Bapak tidak menjual secara pribadi ya, tapi memiliki distributor secara khusus Iya, begitu, Pak? betul. Jadi nggak jual melalui online, nggak jual melalui door to door gitu, nggak. Jadi langsung ke distributor, langsung kirim barangnya. Terus pesanan juga ya itu dari distributor apa yang harus kita bikin. Baik Bapak, berarti produksi Bapak ini tergantung permintaan distributor seperti itu ya, Pak? Iya betul, kalau distributor ya kayak sekarang kayak keluarnya PO, bikinnya apa ya itu yang dikerjain menurut PO yang ada. Baik Bapak, apakah depannya Bapak ada rencana nggak sih buat berjualan online seperti sekarang kan era digital itu sudah ini ya Bapak, sudah di mana-mana kita memakai digital, e-commerce, platform online yang seperti itu. Apakah kedepannya Bapak ada rencana untuk berjualan online seperti itu? Ya mungkin ada rencana mah, itu kan tergantung ya kita harus punya modalnya. Jadi kita kan untuk sekarang ini kita kita kasih modal dulu sama distributor, baru bisa jalan produksi. Ya kalau ada kedepannya makan kalau sistem online ya mungkin harus mengadakan dulu barangnya. Nah kalau udah ada barangnya baru kita jual ke online. Kalau kita nggak punya stok dulu mah ya nggak bisa jualan ke online. Nanti kalau ada yang pesan ya gimana kalau nggak ada stoknya gitu. Kedepannya mau kalau udah modalnya ada. Baik Bapak, mungkin bisnis Bapak ini akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu kan ya Bapak? Iya betul. Kemudian Bapak bagaimana sih Bapak membangun hubungan dengan distributor Bapak ini sampai bisa berjalan 10 tahun? Ya mungkin yang pertama itu kualitas, keduanya itu mungkin target tercapai gitu aja. Jadi ya yang pertamanya itu ya kualitas harus bagus, terus pencapaian produksinya harus ya targetnya itu harus bisa mengejar target itu gitu. Bagaimana sih Bapak itu menjaga kepuasan distributor Bapak terhadap Bapak sehingga bisa berjalan panjang sampai kini? Ya harus mencukupi kebutuhan yang di distributornya itu. Kita harus mencukupi atau memuaskan masalah produksinya atau ya yang harus bagus aja, yang harus tepat waktu gitu. Baik, berarti Bapak itu berusaha untuk memenuhi keinginan distributor seperti itu ya Bapak. Menurut Bapak nih ya, di zaman sekarang ini bagaimana sih perkembangan industri spare part yang ada saat ini? Ya mungkin perkembangannya bagus, cuma ya persaingannya makin ketat. Banyak produksi motor setiap tahun banyak, ya otomatis yang bikin spare partnya udah banyak. Jadi ya kemudian kita persaingannya ketat sekali untuk pembuatan produksi spare part ini. Baik, kita ada 3 pertanyaan terakhir ya Bapak. Untuk selanjutnya, apa sih yang ingin Bapak dapatkan untuk memulai bisnis spare part ini? Tujuannya itu Bapak tuh tujuan awal memulai bisnis spare part ini untuk apa gitu Pak? Ya mungkin tujuannya untuk menghidupi keluarga. Kayak keduanya mungkin Bapak ada pengalaman yang kemarin kerja 27 tahun, ya itulah pengalaman Bapak, ya kerjain aja yang udah ada pengalamannya ini yang harus dikerjakan. Jadi kalau bisa bekerja nol lagi atau lain daripada ini ya mungkin harus ada belajar dulu, jadi lama waktunya gitu. Mungkin Bapak ikutnya ya itu udah ada pengalaman bikin spare part, terus mengetahui teknik-tekniknya, itu aja jalannya aja gitu. Mohon maaf sebelumnya Bapak, apakah Bapak terjun di dunia spare part itu terjun di dunia spare part ini dimulai dari hobi atau
coba-coba aja Bapak? Ya mungkin di spare part ya mulainya kerja. Nggak tahu kerja gitu. biasa. Kan dulu mah nggak tahu spare partnya gimana gitu. Cuma kan kerjanya 27 tahun, kemungkinan ya mungkin udah pengalaman, udah teori-teorinya udah bisa jalani, ya udah itu aja jalani gitu. Baik Bapak. Kemudian ada gak sih Pak saran atau tips buat pemuda-pemuda kita, kaum generasi kita buat menjalani bisnis spare part yang dimulai dari nol? Ada gak sih tips dan triknya gitu dari Bapak? Ya kemudian satu ya harus ada kemauan dulu, terus ada maksudnya wawasan buat bikin ini, atau istilahnya lebih pengalaman. Pemuda atau yang mau bikin spare part itu, yang satu kita kemauan, kedua ada pengalaman, ada pengetahuan tentang sistem matresnya, terus sistem ya mungkin penjualan. Yang pertama kan itu marketing penjualan, ya itu. Kalau itu yang satu lagi ya itu modal, kalau nggak ada modal nggak bisa jalan. Baik, yang terakhir nih Bapak, apa sih impian terbesar Bapak mengenai bisnis spare part yang sedang berjalan saat ini? Ya mungkin impiannya mah itu pengennya mah punya modal sendiri, punya mesin-mesin yang bisa mendukung kelancaran produksi ini gitu ya, pengennya begitu. Nanti kalau ini mah kan mungkin ya diterusin sama anak gitu. Jadi kita mah tinggal menikmati aja hari tua gitu. Jadi ya itu keinginannya mah harus atau pengen ya gede lah perusahaan ini, bikin gede, terus peralatannya masih banyak lah itu buat mendukung ke lancaran produksi ini ya gitu. Baik Bapak, mungkin impian terbesar Bapak itu membuat usaha Bapak berkembang sehingga bisa diteruskan oleh generasi penerus Bapak gitu. Baik Bapak, cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Sama-sama. Apakah ada gak sih Bapak hal yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi zaman sekarang? Ya mungkin satu ya itu, kalau kita ingin maju ya satu kemauan, terus kita jangan bosan belajar, ya kita harus mungkin berpikir untuk kedepannya gimana gitu. Jadi ya kita harus berpikirkan, dan kita harus melihat perkembangan yang harus kita bikin maksudnya yang ada di produksi motor ini gitu. Baik, seperti itu teman-teman, ternyata kita itu harus berorientasi kepada masa depan ternyata. Baik, sekian saja podcast kali ini. Bapak, saya tutup. Terima kasih atas ketersediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.